Ini masuk. Masuk kamera. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bareng kumpul di Masjid Jami' Makki. Jami' Makkah, Masjid Jami' Makkah. Mungkin cukup lama, saya dulu akhir pandemi kayaknya sempat ngisi di sini. Kemudian kita beberapa kali ke Surabaya, tapi belum sempat mampir ke masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan masjid ini sebagai masjid yang barokah, bisa dimanfaatkan untuk aneka kegiatan kajian ilmiah, di samping juga kegiatan ibadah. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Maryam, "Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus salihat, dan yang beramal saleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan kasih sayang di tengah mereka. Salah satu di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahlu tauhid, orang yang menjaga iman, dan orang yang ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beramal saleh, akan muncul rasa kasih sayang di antara mereka. Karena itu, di antara dampak baik ketika kita belajar akidah yang benar, kita belajar bagaimana cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar, Allah akan berikan nuansa bisa akur antar samanya. Makanya identitas ahlu sunnah adalah ahlu sunnah wal jamaah. Karena dengan kesamaan kebenaran itulah mereka bisa lebih bersatu. Sebaliknya, ketika orang melakukan praktek kesyirikan atau jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara dampak buruk yang akan mereka dapatkan ketika berinteraksi dengan sesamanya adalah munculnya perpecahan. Sehingga gampang terjadi ketegangan, gampang tidak akur antara satu dengan yang lain, hanya karena masalah kecil. Makanya kalau tadi ahlu sunnah itu digandengkan dengan al-jamaah, kebalikannya, lawan dari sunnah itu apa? Bid'ah. Maka ahlul bid'ah wal furqah, sebutannya adalah ahlil bid'ah wal furqah. Furqah artinya perpecahan. Ahlu sunnah gandengannya dengan jamaah, dan ahlul bid'ah gandengannya dengan al furqah. Dan nikmat semacam ini nilainya mahal. Karena itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Anfal ayat 63. Wa alif baina qulubihim, satukan di antara hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Andaikan engkau berinfak dengan mengeluarkan semua hartamu seisi bumi, ma allafta baina qulubihim, engkau tidak akan bisa membuat akur hati dua orang yang sedang bermusuhan. Walakinnallaha allafa bainahum, namun Allah Subhanahu wa taala yang membuat akur hati mereka, sehingga bisa bersatu, muncul kasih sayang antara satu dengan yang lain, akur dengan yang lain. Itu nilainya seperti apa, Pak?
seperti dunia seisinya. Ada sebuah keterangan yang pernah disampaikan oleh Imam Mujahid bin Jabr. Suatu ketika Imam Mujahid bin Jabr ini ketemu dengan Abdah bin Abi Lubabah. Lalu Mujahid mengajak Abdah untuk jabat tangan, dan Mujahid tersenyum di hadapan Abdah. Kemudian Mujahid mengatakan, "Idza tara al-mutahabbani fillah." Kalau ada orang yang saling mencintai karena Allah, ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, fa akhadha ahaduhuma bi yadi sahibihi. Kemudian yang satu menjabat tangan temannya, wa dhahika ilaihi, lalu dia tersenyum. Kata Mujahid, tahatat khatayahuma kama yatahatu waraqus syajar. Maka dosa-dosa mereka berdua akan berguguran sebagaimana dedaunan berguguran. Abdah bin Abi Lubabah ketika mendengarkan keterangan Mujahid ini, beliau mengatakan, "Inna hadza layasir." Kok gampang sekali. Hanya dengan amalan seperti itu dosa-dosa kita menjadi gugur. Faqala, kemudian Mujahid mengatakan, "La taqul dzalika." Kamu jangan komentar seperti itu. Fa innallaha ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi ma allafta baina qulubihim." Andaikan kau menginfakkan dengan harta seisi bumi, engkau tidak akan bisa membuat akur dua orang yang saling bermusuhan. Sehingga bisa akrab, bisa akur, bisa bersatu. Itu nikmat dan harganya mahal. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang Ansar, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum." Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Idh kuntum a'daan, dulu kalian bermusuhan. Sehingga antara penduduk Madinah dengan penduduk Madinah yang lain, mereka berperang. Terjadi perang antara Aus dengan Khazraj dalam kurun waktu yang sangat panjang, dan ada banyak korban yang terjadi di antaranya. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kalian. Allah sebut itu sebagai nikmat yang Allah berikan kepada orang Ansar. Selain mereka punya nikmat berupa tanah mereka didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada orang Ansar, yang dulunya mereka pecah, disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kalimat tauhid di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sehingga dengan nikmat Allah kalian bisa bersaudara. Selanjutnya, modal untuk bisa mewujudkan kerukunan semacam ini apa, Pak? Yang terbesar adalah rahmat. Seorang hamba ketika dia punya rahmat, semangat kasih sayang kepada sesama, dia akan lebih gampang untuk diterima oleh semuanya. Sehingga di sini dia diterima, di sini dia diterima, di sini dia diterima, karena dia punya pendekatan gampang menyayangi orang lain. Makanya di antara karakter sahabat yang paling tinggi tingkatannya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pujian Nabi SAW yang diberikan kepada Abu Bakar apa? Arhamun nas bi ummati. Orang yang paling kasih sayang terhadap umatku adalah Abu Bakar. Dan tingkatan Abu Bakar di atasnya asyaddun nas fi ummati, orang yang paling disiplin di kalangan umatku. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu digelari oleh Nabi SAW dengan manusia paling disiplin, asyaddun nas. Pokoknya kalau sudah menjadi prinsip, enggak boleh ada yang ditawar. Abu Bakar arhamun nas, punya tingkatan lebih tinggi dibandingkan Umar asyaddun nas. Maka ada sifat rahim dan sifat syadid. Rahim lebih tinggi derajatnya dibandingkan syadid. Seperti di majelis ilmu, kita bisa mendapatkan rahmat itu. Apa buktinya? Nabi SAW pernah mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah."
yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Apabila ada sekelompok orang yang berkumpul di rumah Allah kemudian mengkaji isi dari Al-Quran, satu sama lain saling mempelajarinya, maka akan turun as-sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi dengan rahmat. Bisa jadi saat rahmat itu meliputi orang yang hadir di majelis ilmu, nempel pada dirinya, dibawa pulang, sehingga membuat perubahan karakter. Yang mungkin ada sebagian orang dulu keras, kasar, kemudian sombong, dan aneka sifat-sifat yang bertentangan dengan rahmat. Dengan sebab rahmat itu dia lebih lunak, lebih tawadhu, lebih gampang ketika berinteraksi dengan orang lain, tidak gampang mengucapkan kalimat-kalimat yang bikin sakit hati orang lain. Demikianlah manfaat ketika seorang hamba dapat rahmat. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Fabima rahmatin minallah, disebabkan rahmat dari Allah, lintalahum, kau bisa bersikap lembut dengan mereka. Sehingga kita bisa bersikap lembut kepada orang lain, bisa nyaman ketika berinteraksi dengan orang lain, modalnya rahmat. Ibu-ibu ketika berinteraksi dengan anak-anaknya yang masih kecil, dia bisa bersikap lembut. Bapak juga demikian, ketika berinteraksi dengan istrinya, dengan anaknya yang rewel, dia bisa bersikap lembut karena dia punya rahmat. Dan itu modalnya ketika sang hamba dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Carilah rahmat semacam ini jamaah. Di majelis ilmu yang tempatnya di masjid, kemudian Anda mendengarkan Al-Qur'an dibacakan, mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Di saat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka diliputi dengan rahmat. Bisa jadi itu kita bawa sampai ke rumah, sehingga membuat karakter kita jadi lebih lembut, lebih nyaman. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, wahai Muhammad, kalau kau keras kepala, kau kasar, lan faddu min haulik, maka masyarakat akan bubar meninggalkan kamu. Namun Nabi SAW adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang sangat kasih sayang kepada sesama, sehingga Rasulullah SAW punya karakter terlepas dari status beliau sebagai seorang nabi, lepas dari status beliau sebagai seorang nabi, ketika beliau membahas firman Allah Subhanahu wa taala tentang masalah larangan ghibah. Allah taala mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Janganlah kalian saling menggibah antara satu dengan yang lain. Apakah kalian ingin makan bangkai saudaranya? Lalu beliau mengatakan, alasan Allah Subhanahu wa taala melarang ghibah orang lain adalah karena iman. Maka Allah sebut saudara. Apakah kalian rela untuk makan daging saudaranya? Alasan Allah Subhanahu wa taala melarang ghibah adalah karena latar belakang iman. Lalu beliau mengatakan, maka semakin tinggi iman seorang hamba, menggibah orang ini dosanya lebih besar. Sehingga menggibah ulama tentu saja dosanya berbeda dengan menggibah orang yang imannya lebih rendah dibandingkan ulama. Karena larangan itu dikaitkan dengan ukhuwah. Sehingga kalau kita ingin mewujudkan
bagaimana agar situasi di masyarakat kita selalu nyaman, mereka bisa belajar bareng-bareng dengan baik. Tanamkan prinsip, wujudkan ukhuwah. Jika barangkali Anda sedang memberikan kritikan kepada orang lain, perlu disadari bahwasanya orang ini punya iman. Dan kalau imannya tinggi, maka seharusnya persaudaranya harus dibuat lebih kuat. Baik, selanjutnya, yang namanya gesekan pasti akan terjadi di antara kita. Dalam situasi gesekan seperti itu, mungkin akan muncul panas. Tapi kita punya prinsip, kalau bisa jangan sampai dibawa mati. Karena urusan dunia, ketegangan dunia, sebisa mungkin selesai di mana? Di dunia. Ada satu pesan yang pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, bi'sazad ilal ma'ad al-udwan alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah ketika kita bermusuhan dengan anggota masyarakat. Semakin banyak orang yang bermusuhan dengan kita, padahal nggak jelas sebabnya. Mungkin hanya karena urusan kecil dalam masalah dunia atau masalah yang lainnya, tapi dia perbesar sampai kemudian menimbulkan ketegangan antara satu dengan yang lain. Ini ketika tidak selesai ketika di dunia. Ingat pesan Imam Syafi'i, bi'sazad ilal ma'ad al-udwanu alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah bermusuhan dengan anggota masyarakat. Makin banyak lawan akan menjadi beban ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Karena semuanya pasti akan diadili oleh Allah. Dan kita tidak tahu siapa di antara kita yang nanti akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami sampaikan ini mudah-mudahan jadi nasihat untuk pribadi saya, dan semoga juga bisa jadi nasihat bagi kaum muslimin secara umum. Mungkin barangkali belum sampai kita sebut krisis ukhuwah di kalangan para ikhwah, namun setidaknya potensi itu sudah mulai bermunculan. Dan kita harapkan mudah-mudahan bisa diredam dengan baik yang ada di kota Surabaya maupun di kota-kota yang lain atau antar kota atau yang lainnya. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita yang berjudul Perjalanan menuju akhirat. Saya yakin tema semacam ini barangkali Anda sudah sering mendengarnya. Dan intinya adalah kita diajarkan bagaimana agar kita punya persiapan yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang hamba bisa punya persiapan cukup untuk menghadap Rabbul Izzah, sang penciptanya, sementara pada dirinya penuh dengan kekurangan yang andaikan kita diminta untuk mengukur. Coba Bapak misalnya sediakan sebuah kertas, lalu Bapak tulis dari mulai subuh sampai maghrib ini, kira-kira antara ibadah dengan dosa lebih banyak mana? Lebih banyak mana Pak? Lebih banyak dosa. Anda yakin lebih banyak dosa? Nggak yakin? Nggak yakin, Masya Allah. Antara ibadah dengan dosa yang kita lakukan, kira-kira lebih gede mana? Mungkin banyak di antara kita yang merasa kayaknya dosa saya lebih banyak, Pak. Dosa saya lebih gede. Kenapa demikian? Pertama, karena kita tidak bisa menjamin apakah ibadah yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah. Dengan semua keterbatasan yang kita lakukan saat kita beribadah. Saat sholat misalnya, masih banyak sisi yang kurang. Terutama misalnya berkaitan dengan masalah kekhusyuan. Sholat kita nggak khusyuk. Ada banyak di antara sholat kita yang mungkin hatinya masih kelayapan kemana-mana. Belum juga ibadah-ibadah yang lain yang kita kurang semangat dalam mengerjakannya. Anda saat bulan Ramadan banyak membaca Quran. Dalam pikirannya apa? Target khatam. Sehingga begitu dia selesai Ramadan, beban itu seolah-olah lepas. Begitu selesai Ramadan, plong rasanya. Saya sudah tidak lagi dikejar target khatam.
buka Quran. Pokoknya sehari ini harus 1 juz dia baca. Ketika sudah merasa capek, berhenti, dilihat kurang berapa ya, masih banyak, terus baca lagi. Udah mulai ngantuk, lihat lagi, kurang 3 lembar, lanjut lagi. Dia membaca sambil menikmati enggak? Ya, kalau suasananya seperti itu Pak, dia baca kemudian kurang berapa ya, dilihat sisa halamannya kurang berapa, oh ternyata masih 5 lembar, masih banyak, lanjut. Apakah dia bisa menikmati? Sehingga sejatinya dia baca apa Pak? Dia seperti terbebani, gak suka dengan situasi itu. Begitu selesai rasanya plong. Bukan dia menikmati ibadah itu, dia tidak menyelami ibadah itu, tapi dia jadikan ibadah itu seperti beban baginya. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Seperti inikah ibadah yang diharapkan untuk diterima? Di saat yang sama, saat kita sedang melakukan maksiat, kita menikmatinya. Andaikan orang itu tidak diingatkan atau tidak ada takwa dalam batinnya, mungkin dia akan keterusan untuk melakukan itu. Sebagai contoh misalnya, orang nonton film Pak. Orang nonton film itu konsentrasi nggak Pak? Hah? Konsentrasi nggak? Apa buktinya? Bisa nangis, bisa terbawa emosi, bisa ikut-ikutan, apa misalnya ikut marah, ikut sedih. Kenapa? Konsentrasi. Bahkan ketika dia diganggu sama yang lain tidak mau, karena dia mau fokus. Hal yang sama juga misalnya orang nonton sesuatu yang dilarang, dia nyekrol terus menikmati, habis ini nyekrol lagi terus seperti itu, dia menikmati. Yang satu dijalani dengan perasaan ini beban, kapan selesai. Yang satu dijalani dengan perasaan dia menyelaminya. Jadi kira-kira gimana itu Pak? Maka kalau kita diminta untuk membandingkan, saya berbicara tentang bagaimana kita bisa dapat bekal menuju hari akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melakukan perjalanan menuju akhirat. Namun nyatanya dalam kegiatan ibadah kita jadikan itu sebagai beban dan kita berusaha untuk menolaknya, sementara untuk maksiat kita lakukan dengan penuh meresapi dan menikmatinya. Enggak berimbang jamaah. Tidak berimbang. Padahal hadirin, yang namanya amalan, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melihat lahiriahnya saja, tapi juga melihat batin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak melihat wajah kalian, fisik kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Oleh karena itu dua hal ini harus benar. Sebab yang dihisab oleh Allah tidak hanya lahiriahnya saja, yang penting gerakannya sesuai sunnah. Tidak cuma itu, Anda juga punya tanggung jawab untuk menjaga batin. Bagaimana agar batin kita saat beramal sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Karena Allah melihat qulubikum wa a'malikum, hati kalian dan amal perbuatan kalian. Jangan merasa cukup ketika Anda beramal gerakannya sudah sesuai sunnah, bacaannya sudah sesuai sunnah, tapi batinnya jauh dari prinsip ikhlas, jauh dari prinsip ketundukan kepada Allah, tidak punya khauf dan raja ketika beribadah. Yang seperti ini barangkali akan sulit untuk bisa dikatakan amalnya diterima. Kita sama-sama belajar jamaah. Baik, ada banyak sekali pesan yang disampaikan oleh para ulama tentang masalah ini, berkaitan bagaimana agar kita bisa menjaga kualitas ibadah kita lahir dan batin. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk membangun situasi semacam itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah nasihat, sebagaimana yang pernah diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nasihat yang mungkin sudah sering Bapak Ibu dengar ya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundaknya Ibnu Umar. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah kamu ketika di dunia seperti orang asing atau orang yang hanya lewat. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang hanya lewat. Baik. Ada enggak di antara Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman safar ke luar negeri selain Mekah dan Madinah? Mungkin ada ya. Nah, misalnya Anda melakukan safar ke Jepang. Pengen balik enggak, Pak? Pengen balik? Pengen balik. Walaupun di sana Anda ketika safar karena kegiatannya cuma piknik, hanya bersenang-senang, menikmati makanan, jalan-jalan, menikmati pemandangan dan seterusnya. Meskipun demikian, hati ini selalu punya keinginan untuk balik. Balik kemana? Pulang ke rumah. Apalagi kalau ada banyak berita yang terjadi di rumah kita. Teringat dengan aneka yang ditinggalkan. Anaknya mengalami A, yang ini mengalami B, ada orang yang nyari, ada urusan ini yang belum selesai, ada urusan ini yang belum selesai. Sehingga orang ini walaupun dia sedang berada di luar negeri dan dia sedang bersenang-senang di sana, sedang menikmati pemandangan atau makanan, pengennya apa? Balik pulang. Karena dia terasing di situ. Dia terasing di situ. Maka demikian halnya yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah kamu manusia di dunia ini seperti orang asing atau orang yang hanya lewat. Maksudnya apa? Fisiknya di dunia tapi hatinya di akhirat. Kesimpulan secara umum dari hadis ini adalah beliau ingin mengajarkan, jadilah kamu manusia yang fisikmu dunia tapi batinmu akhirat. Karena orang kalau di perjalanan, dalam pikiran dia adalah kapan bisa segera pulang, kapan bisa segera balik ke rumah. Tetap orang akan punya keinginan seperti itu. Walaupun bisa jadi ketika di perjalanan dia sedang dilayani. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, cara untuk mengatur batin, bagaimana agar kita bisa semangat pada saat melakukan perjalanan menuju akhirat adalah seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Jadilah kamu seperti orang asing atau jadilah kamu seperti orang yang sedang melakukan perjalanan. Cuman singgah sementara dan sebentar lagi kamu akan pulang. Dan yang namanya orang asing, dia tidak akan kepikiran untuk menetap selamanya, apalagi ngumpulin properti sebanyak-banyaknya. Walaupun dia misalnya berada di luar negeri yang pemandangannya bagus, tapi karena dia masih pengen pulang, dia tidak ada keinginan untuk nyari kerja di situ, apalagi nikah dengan orang lokal, gitu. Kenapa? Dia punya tanggung jawab di rumah, dia pengen pulang. Karena itu, bagi mereka yang sedang melakukan perjalanan menuju akhirat, jika serius ibadah yang dia lakukan adalah perjalanan menuju akhirat, maka dalam pikiran dia adalah bagaimana agar nanti saya bisa pulang dengan selamat, dan dia tidak berpikir untuk mengumpulkan banyak hal di perjalanan ini, karena justru itu akan jadi beban ketika dia menuju perjalanan pulang. Baik, kalau Anda misalnya pulang dari perjalanan, pengen bawa banyak tas atau sedikit beban? Pengennya gimana? Kalau bisa sedikit beban. Kenapa? Saya akan capek kalau terlalu banyak beban yang harus saya bawa. Saya akan kelelahan ketika dalam perjalanan ini terlalu banyak yang harus saya bawa. Walaupun kamu punya jatah bagasi, walaupun, tapi tetap akan kepikiran, harus ngatur ini, harus ngatur itu, dan seterusnya. Beban ini apa, Pak? Beban ini adalah cinta dunia,
dan seluruh turunannya, termasuk juga beban pikiran disebabkan karena masalah yang dihadapi oleh hamba. Maka yang bisa menghalangi orang untuk bisa menikmati ibadahnya adalah beban-beban ini. Perjalanan itu akan terhambat, sehingga lebih susah orang itu untuk bergerak dikala sang hamba terlalu banyak beban yang harus dia pikirkan. Tayyib. Nah, ketika seorang hamba lebih ringan bebannya, maka pada saat beramal dia akan bisa lebih ringan untuk melakukannya. Sehingga pada saat mendengarkan hadis ini, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu menafsirkan perkataan Nabi dengan mengatakan, "Idza amsayta fala tantadiris sabah, wa idza asbahta fala tantadiris masa, wa khudh mim sihhatika limaradik, wa min hayatika limautik, fa innaka la tadri ya Abdullah masmuka gadan." Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau menafsirkan hadis ini, beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tantadiris sabah." Kalau kamu berada di waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Artinya, selesaikan tugasmu sesuai dengan waktunya. Ini tugas sore, selesaikan di waktu sore. Ini tugas pagi, selesaikan di waktu pagi. Sebab waktu tidak bisa Anda tarik. Dikala misalnya Anda harus menyelesaikan tugas tertentu yang bentuknya adalah tugas ibadah, engkosa, Anda akan kehilangan waktu. Sebagai contoh misalnya, Bapak punya target, pokoknya tiap malam saya harus baca 100 ayat minimal. Lalu Anda berpikir, kalau nggak mampu kan boleh diqadha besok pagi. Nah, ketika orang berpikir seperti itu, terkadang waktu malamnya dia hilangkan sia-sia tanpa membaca Quran sama sekali, dengan harapan nanti waktu pagi bisa diqadha. Menunda pekerjaan semacam ini tidak dianjurkan. Idza amsayta fala tantadiris sabah. Kalau kamu berada di waktu malam, jangan tunggu besok pagi. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan nunggu nanti malam. Kerjakan tugas sesuai dengan waktunya. Wa khudh min sihhatika limaradik. Gunakan kesempatan sehatmu untuk menghadapi masa sakitmu. Karena di waktu kau sakit, gerakanmu lebih terbatas, sehingga akan ada banyak ketaatan yang sulit kau kerjakan. Jika saat sehat kau sudah membiasakannya, maka waktu sakit pahalamu tidak akan putus. Sebab bagian dari anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana muqiman sahiha." Ketika seorang hamba itu sakit atau dia sedang safar, maka akan dicatat untuknya pahala sebagaimana ketika dia tidak safar dan sebagaimana ketika dia sehat. Maka Bapak Ibu, melakukan ibadah di waktu sehat itu tabungan pahala ketika sakit. Melakukan ibadah di waktu sehat sama dengan tabungan pahala ketika sakit. Punya rutinitas apa ketika sehat? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya rutin puasa Senin Kamis, saya rutin puasa Daud, saya rutin tahajud, saya rutin duha, saya rutin ini, saya rutin hadir di kajian. Ada waktu tertentu rutinitas itu akan terhenti, disebabkan karena kondisi fisik Anda yang tidak mendukung. Orang mengalami sakit. Jika dia punya rutinitas tadi, niatnya sebenarnya tidak putus. Semangat dia tetap jalan. Itulah orang yang sudah menikmati ketaatan. Sehingga fisiknya sakit, tapi batinnya sehat. Fisik sakit, batin sehat. Yang bersangkutan beramal dengan batin. Di saat itulah orang ini sara biqalbihi ilallah,
Dia melakukan perjalanan menuju Allah dengan hatinya, walaupun fisiknya tidak bisa diajak untuk bergerak, namun karena batinnya tidak pernah putus semangatnya, pahala terus mengalir. Datang puasa hari Senin atau datang hari Senin, namun yang bersangkutan gak bisa puasa. Saya sedang ada masalah dengan lambung. Kalau saya paksa untuk puasa bisa berbahaya. Jadi saya pilih tidak berpuasa. Baik, karena Bapak sudah punya rutinitas puasa Senin Kemis, insya Allah Bapak dapat pahala. Masuk tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, dianjurkan untuk apa? Memperbanyak puasa, memperbanyak ibadah. Tapi Pak, saya berangkat kloter kesekian, sehingga saya harus sudah berada di tanah suci dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Di sana kalau saya pakai puasa saya nggak sanggup, panasnya Masya Allah. Apalagi bulan Juni ya, yang itu merupakan bulan puncak panas. Saya nggak sanggup. Jika yang bersangkutan dulu waktu di tanah air punya kebiasaan rajin puasa sunnah antara tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, hatinya tidak lepas dari amalan itu. Dia pengen melakukannya. Namun yang bersangkutan karena sedang safar sehingga tidak bisa melakukannya. Pahalanya putus enggak? Tidak, pahalanya tetap ada. Inilah orang yang melakukan perjalanan menuju Allah dengan batin. Maka yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana mengatur situasi batin, suasana batin ketika beramal, yang digambarkan oleh Nabi SAW. Jadilah kamu seperti orang melakukan perjalanan, fisiknya itu ada di jalan, tapi hatinya sudah di rumah. Orang di dunia, fisiknya ada di dunia, tapi hatinya ada di akhirat. Sehingga dalam pikiran dia selalu yang dia bayangin adalah apakah ini bermanfaat bagi akhiratku atau tidak. Di saat dia ibadah, akhirnya dia bisa menyelami ibadahnya. Apakah ibadahku ini akan menghasilkan pahala di akhirat atau tidak? Jadi ibadahnya bukan model ibadah terbebani kayak tadi Pak, tapi ibadah yang diiringi dengan perasaan apa? Mudah-mudahan ini menghasilkan pahala besar di yaumil qiyamah, karena dia selalu berpikir apa yang bisa dia bawa ketika dia pulang. Jadilah seperti orang yang melakukan perjalanan atau orang yang asing. Jangan nunda untuk beramal. Kalau memang ini tugas waktu pagi, selesaikan di waktu pagi. Tugas siang, selesaikan di waktu siang. Sebab waktu tidak bisa ditarik, sehingga ketika Anda tinggalkan itu, Anda kehilangan kesempatan untuk menyelesaikannya. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, fa innaka la tadri ya Abdullah masmuka ghadan. Karena kamu wahai Abdullah, Abdullah di sini bisa dia sendiri memanggil dirinya, karena Ibnu Umar namanya siapa? Abdullah. Fa innaka ya Abdullah, karena kamu wahai Abdullah. Atau bisa maksudnya adalah para hamba Allah, maksudnya adalah masyarakat secara umum. Fa innaka ya Abdullah, karena wahai para hamba Allah, kamu tidak tahu besok namamu sudah jadi apa. Apakah kamu masih orang hidup ataukah jadi mayit? Sehingga sekarang kau masih punya kesempatan untuk beramal, kau masih hidup, bisa jadi besok namamu sudah berubah. Bukan lagi misalnya namanya Pak Ijo, bukan lagi Pak Ijo, sudah berubah jadi almarhum Pak Ijo. Hanya selisih sekian jam. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti dari pembicaraan kita di sini adalah kalau kita berbicara tentang perjalanan menuju akhirat, maka sebenarnya yang lebih penting bukan hanya sebatas berpikir memperkaya amal, tapi yang lebih penting untuk kita pikirkan adalah di mana hati kita ketika kita sedang beramal. Karena digambarkan oleh Nabi SAW melakukan perjalanan menuju akhirat itu seperti orang asing dan orang yang sedang melakukan safar. Jasadnya ada di luar kota, tapi batinnya sudah ada di rumah tujuan. Batinnya sudah pulang lebih awal.
Baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kondisi yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ceritakan, dan ini bukti bahwa kecintaan dunia itu bisa jadi beban dan yang ganggu sebagian orang untuk bisa melakukan perjalanan menuju akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mali walid dunya." Apa kepentinganku dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunya kamathali rakibin fi dhilli syajarah thumma raha wa tarakaha. Apa kepentinganku dengan dunia? Perumpamaan interaksiku dengan dunia itu seperti ada orang yang sedang melakukan perjalanan, kemudian dia singgah di bawah sebuah pohon yang teduh, thumma raha wa tarakaha, kemudian dia melanjutkan perjalanan dan dia tinggalkan pohon itu. Pohon yang teduh ini apa? Dunia. Perjalanan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadah. Itulah perjalanan menuju Allah. Kemudian beliau akan tinggalkan pohon ini sebagaimana kita semuanya akan meninggalkan pohon itu. Mau tidak mau Anda akan meninggalkannya. Yang lebih penting adalah apakah Anda senang dengan pohon itu atau tidak. Rasulullah SAW memutus rasa cinta, tidak punya keterikatan dan ketergantungan dengan pohon itu sama sekali. Sehingga beliau gambarkan, perumpamaan aku dengan dunia seperti aku singgah sementara ketika melakukan perjalanan, terus aku lanjutkan perjalanan dan aku tinggalkan pohon itu. Cuman ada sebagian yang senang dengan pohon itu, sehingga yang seharusnya dia sudah harus melanjutkan perjalanan ngelirik ning guri. Kenapa? Dia harus meninggalkan pohon yang dia cintai. Akhirnya saat dia berjalan maju, pandangannya kemana? Mundur. Yang seharusnya dia berjalan menuju ke depan, tapi pandangannya ke belakang. Itulah gambaran orang yang sedang melakukan perjalanan menuju Allah untuk beribadah menuju akhirat, tapi hatinya nempel dengan dunia. Kepikiran ini, terlalu banyak beban yang harus dia pikirkan sampai membuat dia lemah untuk bisa fokus dan konsentrasi dalam melakukan ketaatan. Tayyib. Isya jam berapa? Kurang berapa menit? Kurang 2 menit. Kurang 2 menit. Baik. Saya kasih gambaran. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Ahmad Farid hafizahullah, judulnya Tazkiyatun Nufus. Beliau pernah ngasih sebuah perumpamaan tentang bagaimana interaksi seorang mukmin dengan dunia dan perjalanan dia dalam ibadah agar lebih utuh. Nah, ini kalau kemudian saya ceritakan putus dengan kesempatan adzan barangkali kurang bisa utuh, maka kita akan bahas setelah mendengarkan adzan Isya insyaallah taala. Baik. Kurang berapa menit? 2 menit ya. Gunakan Anda untuk zikir. Tunggu 2 menit adzan Isya, kita lanjut. Ini kajian rada aneh saya edit apa ya. Baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu
والصلاة والفضل وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan. Kita akan sampaikan satu ilustrasi yang ini pernah disampaikan oleh Dr. Ahmad Farid dalam kitabnya Tazkiyatun Nufus, tentang bagaimana hubungan seorang mukmin, perjalanan dia menuju Allah, dan bagaimana posisi dunia ketika itu. Beliau membuat gambaran seperti ini. Orang yang melakukan perjalanan menuju Allah. Ada seorang raja yang dia menjanjikan kepada seluruh rakyatnya, siapapun yang mau mendekat ke kerajaan maka dia akan diberi hadiah dalam jumlah yang besar. Dan untuk bisa menuju kerajaan itu, setiap orang harus melewati sebuah lorong yang panjang. Di depan lorong itu ada pintu yang selalu terbuka, tidak pernah tertutup. Namun ada anjing galak yang selalu menjaga di semua pintu-pintu itu, sehingga siapapun yang mau memasuki lorong ini akan diganggu oleh sang anjing. Istana yang dijanjikan itu adalah surga Allah, dan siapapun yang mendekat ke istana berarti dia mendekat ke surga. Lorong itu adalah lorong ibadah menuju Allah.
Apabila seorang hamba memasuki lorong itu, maka dia akan bisa mendekat ke istana surga. Pintu menuju surga tidak pernah ditutup oleh Allah. Allah ngasih kesempatan bagi siapapun hambanya, walaupun dia berlumur dengan dosa dan maksiat, jika mau menuju surga dipersilahkan, meskipun semuanya harus ada syaratnya. Karena untuk menuju surga semua hamba diajak oleh Allah. Wallahu yad'ukum ila daris salam. Allah mengajak kalian untuk bareng-bareng menuju darussalam, menuju surga. Setan itu adalah anjing yang selalu berusaha untuk menghalangi orang menuju. Meja, jadi badannya tidak pernah merebahkan punggung beliau di tanah selama kurang lebih sekian tahun. Tidurnya di mana? Kepalanya ditaruh meja. Kepalanya ditaruh meja. Ketika bangun, nyalain lampu, nyalain lilin atau semacamnya, kemudian nyatet. Hal yang sama juga pernah diceritakan oleh Imam Syafi'i, bahwa beliau pernah melakukan seperti itu selama bertahun-tahun. Imam Bukhari kalau malam beliau terjaga 16 sampai 17 kali. Bangun, nyalain lampu, nyatet. Terus seperti itu. Sehingga kajiannya siang, malamnya dipakai untuk menulis, untuk nyatet. Baik. Kita kembali kepada pertanyaan tadi. Berkaitan dengan orang yang tawassul di kuburan. Pertama, apakah kuburan itu tempat mustajab untuk berdoa? Ya? Tempat mustajab atau tidak? Tidak. Kenapa? Gak ada dalil tentang itu. Sehingga kita tidak bisa menyebut ini tempat mustajab dan ini bukan tempat mustajab kalau gak punya dalil. Acuan bagi kita untuk mengatakan ini mustajab, Anda harus punya bukti. Sebab status mustajab itu adalah status yang diberikan oleh zat yang mengabulkan doa, Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu tempat ini mustajab karena Allah menyebut ini mustajab. Contoh tempat mustajab yang ada di Surabaya apa, Pak? Tempat mustajab yang ada di Surabaya. Tugu Pahlawan atau Jembatan Merah? Tempat mustajab yang ada di Surabaya. Di mana? Masjid. Kok bisa masjid? Karena Nabi SAW mengatakan ahabbul buqa ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Sehingga seharusnya orang kalau ingin berdoa di tempat yang mustajab, ya seharusnya dia ngikuti panduan ini. Kamu berdoa di tempat yang dicintai oleh Allah, yaitu di masjid. Baik. Tapi Pak, kalau berdoa di kuburan gimana? Berdoa di kuburan kan beragam. Jika maksudnya adalah mendoakan mayit, itu disyariatkan. Oleh karena itu, andaikan kuburan itu tempat mustajab, tentu Nabi SAW akan menyarankan untuk banyak berdoa di kuburan. Tapi tidak ada dalil tentang itu. Bahkan sebaliknya, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kalau aku sedang melewati kuburan, apa yang harus aku baca?" Kemudian Nabi SAW mengajarkan doa ketika ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah, apa yang harus kita baca, yang harus aku baca ketika aku melewati kuburan, beliau kasih doa yang isinya mendoakan siapa? Jenazah, bukan mendoakan dirinya sendiri. Baik. Anda bandingkan dengan pesan Nabi SAW kepada para sahabat jika ketemu dengan Uwais Al-Qarni. Nabi SAW bercerita, di Yaman ada seorang pemuda yang dia sudah beriman
dan tidak ada yang menghalanginya untuk datang ke Madinah selain harus merawat ibunya. Jika nanti dia datang ke sini, maka mintalah doa darinya. Sehingga Rasulullah SAW tunjukkan kepada siapa harus minta doa, di mana kita harus berdoa. Nabi SAW tunjukkan. Sudah? Dari sinilah kita bisa melihat bahwasanya ketika tidak ada bimbingan dari Nabi SAW untuk berdoa di kuburan, menunjukkan bahwa kuburan itu bukan tempat mustajab. Sampai pun ketika Aisyah bertanya, apa yang harus aku baca ketika melewati kuburan, beliau tidak ajarkan kamu langsung banyak meminta di situ. Tidak. Walaupun tidak meminta kepada ahli kubur, dia minta kepada Allah. Kalau minta kepada penghuni kubur, jelas syirik akbar. Kita tidak membicarakan itu. Sehingga apa hukumnya orang berdoa di kuburan? Kita tidak bisa memvonis syirik akbar. Tergantung bagaimana dia meminta. Apakah dia berdoa kepada Allah langsung atau berdoa kepada penghuni kubur. Kalau dia berdoa kepada Allah langsung tapi di kuburan, berarti kan ada keyakinan kuburan itu tempat yang mustajab. Dan keyakinan ini keliru. Walaupun praktikmu tidak sampai pada tingkatan syirik, tapi mengatakan kuburan tempat mustajab, ini tidak tepat. Sebab tidak ada dalil. Baik. Lalu bagaimana kalau alasannya saya bertawassul dengan amal soleh penghuni kubur itu? Jawabannya, amal soleh seseorang itu manfaatnya untuk siapa? Amal soleh seseorang itu manfaatnya untuk siapa? Untuk pelaku. Kok bisa Bapak pinjem amal soleh dia untuk kepentingan Bapak? Metode apa yang seperti ini? Sehingga kalau misalnya seperti ini boleh, kita bisa pinjem amal soleh Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya Allah, misalnya kita berdoa, ya Allah, dengan kesolehan nabimu dan takwa nabimu, kabulkan doaku. Pinjem kesolehan orang dipakai untuk berdoa diri sendiri. Salah nggak seperti ini? Ya keliru. Ini model apa? Kesolehan orang untuk dia. Kalau Bapak ingin ketularan soleh, ikuti cara dia melakukan kesolehan. Ikuti Nabi SAW agar kau bisa menuju takwa sebagaimana diajarkan oleh beliau. Ikuti para sahabat agar kau bisa jadi orang baik sebagaimana mereka, dan seterusnya. Dan yang namanya menggunakan kesolehan orang gak perlu datang ke kuburan. Sehingga kita tanya, Bapak sering ke kuburan siapa? Kuburan Kanjeng Sinten. Oh, baik. Dia sering ke kuburan Kanjeng Sinten. Sinten? Nggih, Kanjeng Sinten ya. Pertanyaannya, mana yang lebih soleh, Kanjeng Sinten atau Abu Bakar As-Siddiq? Ya jelas Abu Bakar, yang dijamin masuk surga. Bapak pakai saja amalnya Abu Bakar, nggak usah pakai amalnya Kanjeng Sinten. Kalau Bapak mengakui bahwasanya Abu Bakar lebih tinggi derajatnya, dan gunakan amalnya Rasulullah SAW, karena beliau puncak, orang yang terbaik di kalangan umat ini, orang yang terbaik di seluruh umat manusia. Seharusnya seperti itu. Tapi ternyata dia lebih cenderung kepada kuburan Kanjeng Sinten. Ta'alluqul qalbi, ada ketergantungan batin dengan kuburan, meskipun alasannya dengan amalan, tapi secara hati sebenarnya lebih cenderung kepada kuburan. Makanya kita memang tidak sedang memberikan penilaian berkaitan dengan syirik dan bukan, namun yang bersangkutan salah dalam masalah ini karena meyakini sesuatu yang tidak mustajab sebagai hal yang mustajab. Wallahu a'lam. Apakah ada amalan untuk memperlancar rizki? Kalau ada, orang yang paling kaya adalah para ustadz. Dan tidak ada yang kita rahasiakan. Kalau memang ada, kita akan buka, kita sampaikan kepada masyarakat. Cuman begini jamaah, kita beribadah bukan tujuannya untuk nyari dunia. Kenapa Pak? Lah sampean kerja itu wis golek donya. Anda kerja berapa jam? 8 jam. Sudah? Setelah itu istirahat berapa jam? Istirahatnya tidur 4 jam. Tidur. Anggaplah 7 jam. 8 tambah 7 sudah 15.
Sudah? Di kendaraan berapa jam? Total di kendaraan selama sehari 3 jam. Jadi berapa tadi? 18. Sudah? Nanti acara ini sekian jam. Baik, semua itu kegiatan dan aktivitas duniawi. Anda beribadah hanya menyediakan, anggaplah kurang lebih 2 atau 3 jam. Pak, saya ibadah 3 jam. Total sehari 3 jam ibadah. Kalau kita total 3 jam ibadah, 21 jam tidak ada nilai ibadah, 3 jam yang bernilai ibadah. Mas kasihan. Kalau 8 jam dipakai nyari dunia, sekian jam aktivitas dunia, tapi 3 jam dipakai nyari dunia juga. Lah akhiratnya dikasih jatah berapa? Akhiratnya dikasih jatah berapa? Oleh karena itu, kalaupun kita beramal, kita berdoa, kita berzikir, membaca ayat-ayat tertentu, tujuannya bukan dalam rangka mencari kelancaran rizki, tapi dalam rangka apa? Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal besok di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika seorang istri meninggalkan rumah tanpa izin suami ke rumah saudara sebagai syarat utama gugat cerai di pengadilan agama? Karena istri sudah tidak tahan setelah bertahun-tahun berumah tangga dengan suami yang tidak mau sholat dan tidak mau berusaha memperbaiki diri dengan belajar ilmu agama. Padahal istri sudah menasihati berkali-kali, tapi selalu diabaikan, yang menyebabkan kami sering bertengkar. Bagaimana pula istri menggapai ridho suami yang sering membuat masalah yang bertentangan dengan syariat? Kalau sampai pada titik tidak mau sholat, dalam arti sama sekali tidak pernah sholat, terutama sholat wajib ya. Bapak sholat tapi pas Idul Adha sama Idul Fitri tok, nah itu nggak dihitung. Sholat itu ibadah harian, bukan ibadah tahunan. Sehingga jangan jadikan ibadah harian sebagai ibadah tahunan. Nggak pernah sholat kecuali sholat Id. Ini lucu. Baik, jika betul suami tidak pernah sholat sama sekali, maka sang istri harus gugat cerai. Dan selama belum tobat, status pernikahannya dibekukan. Dibekukan itu gimana Pak? Ibarat Anda nonton video itu di pause. Belum mati, video itu masih nyala, tapi berhenti. Sudah? Nah, masa berhenti itu memberi kesempatan bagi yang bersangkutan. Kalau taubat bisa lanjut, kalau nggak taubat bubar. Sehingga pada posisi ketika sang suami nggak pernah sholat, kemudian sudah dinasihati tetap bertahan nggak mau sholat, maka sang istri harus melakukan gugat cerai. Nah, lalu tadi ada pertanyaan, dalam prosedur gugat cerai harus ada syikok, harus ada masalah dulu. Dan salah satu bukti masalah itu adalah sudah pisah rumah. Kalau belum itu, belum bisa diterima pengajuan gugat cerainya. Jika memang memenuhi syarat Anda untuk meninggalkan suami disebabkan karena dia nggak sholat seperti tadi, insya Allah tidak masalah jika Anda ke rumah saudara terlebih dahulu, sebab pernikahan Anda sedang di-freeze, sedang dibekukan sampai ada ketentuan apakah lanjut atau bubar. Nah, kalau kemudian bubar, itu berarti videonya dimatikan, selesai. Tapi kalau suami tobat, kemudian mau sholat dan balik lagi, tidak perlu mengulang akad nikah, tinggal play, lanjutkan perjalanan rumah tangga Anda. Begitu ya. Ini berlaku untuk semua rumah tangga yang salah satunya punya masalah penyimpangan akidah yang sampai pada titik kekafiran. Misalnya istrinya main dukun, atau suami nyembah kuburan, atau yang semisalnya. Begitu terjadi demikian, langsung di pause, dilakukan proses tadi ya. Pilihannya yang bersangkutan melakukan pelanggaran ini harus tobat, kalau tidak video dimatikan. Tapi kalau tobat kemudian kembali lagi seperti semula,
murtad termasuk diantaranya, kemudian dia tobat balik lagi ke agama semula, maka tinggal play dan tidak perlu dilakukan akad nikah ulang. Wallahu a'lam. Ada seorang teman bercerita bahwa dia memperoleh uang 7 hingga 6 juta per bulan hanya dengan nonton iklan yang ada di sebuah medsos. Bagaimana status uang yang didapatkan? Halal atau haram? Apakah cara ini diperbolehkan dalam Islam? Bagaimana hukumnya? Baik. Saya tidak tahu dengan detail prosedur nonton iklan yang menghasilkan uang. Tapi ada kayak gitu, Pak. Nonton iklan menghasilkan uang. Cuman nonton saja. Iya. Sampai dapat 8 juta per bulan itu nonton berapa lama itu? Jika betul hanya nonton saja, berarti kan yang perlu dipertanyakan adalah apa yang ditonton. Iklannya apa? Iklan buku, Pak Ustadz. Masya Allah. Terus isinya apa? Ya cuman pamer buku tok. Mungkin nggak itu terjadi? Kosong dari aurat. Nampaknya kita pasti akan terlalu husnudzon dengan itu. Anda tentu akan membayangkan namanya nonton iklan, pasti di situ ada auratnya, ya. Pasti di situ akan ada auratnya. Silahkan kamu tonton, di sini ada maksiatnya. Kalau kamu betah dengan dosa, kamu dapat 8 juta tiap bulan. Gimana kira-kira menurut Anda? Tidak boleh. Wallahu a'lam. Jika betul hanya bermodal nonton. Seorang lelaki bujang menikah dengan janda 2 anak. Setelah menikah, mereka membeli rumah dengan rincian 40% uang suami, 60% uang istri. Dari pernikahan mereka terdapat 2 anak kandung. Anak kandung 2 orang perempuan, anak tiri 1 laki 1 perempuan. Sang suami meninggal dahulu, lalu istri meninggal kemudian. Bagaimana cara membagi waris rumah tersebut? Alhamdulillah di sini sudah ada persentase porsi saham masing-masing. Jika seperti ini, maka ketika suami meninggal duluan, berarti 40% dari rumah itu milik ahli waris suami. Ahli waris suami di sini siapa saja? Istrinya dan 2 anak perempuan. Sisa Pak? Ya, sisanya nanti ke saudara suaminya. Istrinya dapat 1/8, 2 anak perempuan dapat berapa? 2/3. Sisanya diserahkan ke saudara suami. Baik. Nah setelah itu sang istri meninggal. Ketika sang istri meninggal, berarti dia punya jatah 60% tadi plus 1/8 dari 40%. 1/8 dari 40% itu berapa? 5%. Berarti jatah dia jadinya 65%. 65% ini nanti diwariskan ke semua anaknya. Di situ ada anak laki-laki. Berarti wanita ini punya 4 anak, 1 laki 3 perempuan. Maka diwariskan kepada mereka. Gimana Pak baginya Pak? 1 laki-laki dihitung 2, 3 perempuan dihitung masing-masing 1. Berarti dibagi 5. 60%, 65% dibagi 5. Nilai itu yang kemudian dibagikan kepada anak. Yang laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Wallahu a'lam. Saya pernah bernadar sama Allah, setelah saya disembuhkan dari sakit di suatu penyakit, akan selalu tahajud. Namun bagaimana jika suatu saat saya diberi sakit dan tidak bisa melaksanakan tahajud? Apakah berarti saya telah menyelisih nadar saya dan janji saya kepada Allah? Baik.
Apa yang Anda ucapkan di sini disebut dengan nadar mu'allaq. Apa itu nadar mu'allaq? Nadar yang digantungkan dengan syarat tertentu. Jika saya dapat ini maka saya akan ini, jika ini maka akan ini, dan seterusnya. Dan nadar mu'allaq, ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan haram, dosa. Mengucapkan nadar seperti itu dosa. Pendapat kedua mengatakan makruh, tapi tidak sampai dosa. Sehingga minimal nadar seperti ini makruh hukumnya. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah mengatakan innahu la yaruddul qadar. Beliau pernah bersabda tentang nadar. Nadar itu tidak bisa geser takdir. Anda jangan berpikir kalau orang punya keinginan tertentu lalu dia berpikir coba kamu nadari biar nanti keinginanmu terwujud. Ini salah. Nadar tidak bisa geser takdir. Wa innama yustakhraju minhul bakhil. Namun nadar itu memaksa orang untuk keluar dari sifat bakhil. Nadar itu memaksa orang untuk keluar dari sifat bakhil. Maksudnya gimana? Dia itu sebenarnya orang yang malas atau orang yang pelit untuk sedekah, tapi terpaksa harus sedekah gara-gara nadar. Sehingga dia menyampaikan, jika saya sembuh maka saya akan sedekah 100 juta. Allah sembuhkan, kemudian dia sedekah 100 juta. Sedekah 100 juta karena apa? Pakai syarat. Mau beramal pakai syarat. Disebut oleh Nabi SAW, dia terpaksa keluar dari sifat bakhil. Maka karena di situ ada celaan, sebagian ulama menilai nadar seperti ini hukumnya haram. Namun jika sudah terlanjur dan Allah wujudkan, maka wajib ditunaikan. Bagaimana kalau sampai terjadi gagal? Saya nadar untuk selalu tahajud, tapi ada satu hari tertentu saya tidak tahajud. Baik, berarti Anda sudah melanggar nadar. Karena Anda melanggar nadar, maka Anda berkewajiban untuk bayar kafaroh nadar. Apa kafaroh nadar? Sama dengan kafaroh sumpah. Wallahu a'lam. Apakah orang yang akan meninggal tahu tanda-tanda saat akan meninggal? Atau apakah bisa melihat malaikat maut yang akan mencabut nyawanya? Apakah tahu tanda-tandanya? Kalau tahu, orang bisa persiapan. Allah rahasiakan itu, sehingga tidak ada satupun orang yang tahu di mana dia akan mati. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia akan mati. Kalau tempatnya saja nggak tahu, apalagi waktunya. Kalau tanda-tandanya, Pak, tanda-tanda yang dibuka oleh Allah cuma satu, tanda hari kiamat, tanda kematian, kemudian kejadian kiamat, tidak Allah buka. Oleh karena itu, walaupun orang bisa jadi dalam kondisi sangat berbahaya, kalau belum waktunya mati tidak akan mati. Sehingga perang itu tidak sama dengan bunuh diri. Karena perang belum tentu mati. Makanya ketika sahabat itu perang, mereka itu punya prinsip, innal ajala hisnun hasin. Ajal itu terjaga oleh benteng. Ajal itu terjaga oleh benteng. Kalau memang Allah belum memberikan atau belum menetapkan orang ini mati, walaupun dia berada di tengah kerumunan senjata, dia tidak akan mati. Tayyib. Sehingga dalam hal ini yang lebih penting untuk kita pikirkan adalah apakah kita sudah selalu persiapan untuk menghadapi yang tidak jelas itu, meskipun pasti kematian itu pasti, walaupun waktunya tidak ada satupun yang tahu. Wallahu a'lam. Saya pisah sama istri karena beliau murtad kembali ke agama lamanya. Apakah anak saya boleh mendoakan orang tuanya, yaitu saya dan mantan istri, dengan doa Allahumma gfirli wali walidayya? Karena setahu saya tidak boleh mendoakan ampunan untuk orang kafir. Baik, redaksinya diganti, bukan Allahumma gfirli wali walidayya, tapi Allahumma gfirli wali abi.
Karena yang muslim di sini bapaknya. Allahumma gfirli wali abi. Ya Allah ampunilah aku dan ayahku. Wallahu a'lam. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.